Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Video kali ini kita bahas tentang hasil keputusan dari JPU ya teman-teman. Jadi teman-teman semua, di sini gue sebenarnya pengen tahu juga gimana pendapat teman-teman tentang hasil ya teman-teman, hasil keputusan atau hasil tuntutan ya JPU yang memutuskan atau menuntut Pak Yosep itu di 340 tetap, tapi hukumannya itu yang dituntut adalah hukuman seumur hidup ya teman-teman, tidak mengambil yang maksimal yaitu hukuman mati gitu. Mungkin kalau dari persepsi gue ya teman-teman untuk hal tersebut, jadi teman-teman juga silakan berkomentar mengapa JPU memberikan 340 seumur hidup gitu kan ya, kenapa tidak yang hukuman mati gitu. Jadi teman-teman silakan berkomentar mengenai hal tersebut. Kalau dari gue pribadi berpendapat ya, udah lama tentunya ya untuk keputusan ini, tentunya gue juga udah pikirin juga kalau misalkan hukuman seperti apa maksimal gitu kan ya, yang kira-kira atau akan dijatuhkan untuk Pak Yosep gitu maksimalnya. Kalau menurut gue pribadi memang dari dulu juga kalau gue lihat maksimalnya sudah sangat terlihat ya teman-teman, itu maksimalnya di seumur hidup dan bukan hukuman mati gitu. Kalau menurut gue seperti itu, dan akhirnya memang terjadi gitu ya, JPU hanya menuntut untuk hukuman seumur hidup. Entah apa alasannya gitu kan ya, tentunya di situ untuk JPU punya alasan tersendiri, dan mungkin kita bisa juga untuk membahas hal tersebut, alasannya kenapa gitu. Jadi teman-teman silahkan berkomentar kira-kira alasan JPU apa sih gitu untuk tidak menuntut hukuman yang maksimal, hanya menuntut hukuman seumur hidup gitu kan. Untuk 340 ada maksimal 20 tahun penjara seumur hidup, atau yang paling maksimal adalah hukuman mati gitu ya. Di sini tentunya mungkin JPU melihat ya untuk kasus ini secara fakta persidangan gitu kan ya, memang ditemukan adanya kekurangan alat bukti gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari hakim pun melihat ataupun JPU menuntut seumur hidup, kemungkinan besarnya memang dari hakim sendiri hanya bisa mengabulkan untuk seumur hidup ya teman-teman. Jadi itu menurut gue pribadi ya, dan jadi sangat wajar untuk JPU maksimalinya hanya di seumur hidup, karena melihat dari kemungkinannya untuk hakim, kemungkinannya paling berat hanya sampai di titik itu gitu teman-teman, seperti itu. Dan ya kita lihat juga memang di Indonesia ini kebanyakan ya teman-teman untuk hakim tersebut paling maksimal kebanyakan hanya di hukuman seumur hidup gitu ya, seperti itu. Karena belum banyak gitu kan ya untuk hakim yang berani gitu ya untuk menjatuhkan hukuman mati seperti itu, dan tentunya masih banyak pertimbangan gitu seperti itu. Dan kalau misalkan dari JPU menuntut maksimalnya hanya seumur hidup gitu ya teman-teman, di sini masih ada kemungkinan juga ya untuk Pak Yosep bisa mendapatkan misalkan 20 tahun penjara atau seperti apa gitu kan ya. Namun ya kalau gue lihat kemungkinannya kecil ya teman-teman, karena melihat dari bukti-bukti yang sudah ada, banyak saksi yang melihat, dari pembuktian kata-kata Danu banyak terbukti dari saksi ahli juga. Itu menurut gue ada kemungkinan besarnya untuk sekarang ini ya 85% itu kalau untuk seumur hidup itu kemungkinan bisa dapat ya teman-teman, atau dikabulkan oleh hakim gitu kan ya, diputuskan oleh hakim untuk seumur hidup gitu. Namun kita tidak tahu nanti di pledoi gitu kan ya, apakah Pak Yosep bisa memberikan bukti-bukti atau seperti apa gitu kan ya, yang membuat mungkin hakim yang ingin menjatuhkan seumur hidup itu menjadi bisa 20 tahun kan, seperti itu. Belum nanti ya, apalagi kalau misalkan sudah ditetapkan nih misalkan Pak Yosep seumur hidup gitu kan ya, ketok palu, dan Pak Yosep masih bisa melakukan banding kan, seperti itu. Nanti apakah bandingnya diterima atau seperti apa gitu kan ya tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati untuk kalau Sambo kemarin sih ya bandingnya diterima gitu ya teman-teman, karena Sambo ini
punya jasa gitu ya, punya jasa kepada kepolisian gitu, ada jasa kerjanya gitu, dan bandingnya diterima gitu. Dan kita nggak tahu nih gitu kan ya, misalkan Pak Yosep sudah dijatuhi hukuman gitu kan ya, dan dilakukan banding, apakah bandingnya akan diterima atau enggak, pernyataan seperti apa kan kayak gitu dengan tegas kayak kalau misalkan hukum gitu ya, yang bisa membuat Pak Yosep ini bandingnya misalkan diterima seperti apa gitu kan ya, hukumannya bisa diringankan kan seperti itu ya. Kalau dilihat fakta persidangan, kalau misalkannya kita lihat misalkan Pak Yosep bebas, itu sudah sangat terlihat tidak mungkin ya teman-teman. Namun kalau misalkan hukumannya lebih diringankan dari seumur hidup, itu bisa aja ya. Dengan nanti Pak Roman bisa melakukan banding segala macam, itu bisa aja, tergantung gimana nanti kinerja dari Pak Roman dan pernyataan seperti apa gitu, atau bukti-bukti seperti apa yang bisa menggoyahkan keyakinan hakim gitu. Kalau gue lihat sendiri, hakimnya juga sangat bersikap adil kepada Pak Yosep. Gue lihat di persidangan itu, hakim berbicara kepada Pak Yosep bahwasanya nih Pak Yosep nanti akan diadakan pledoi, namun kalau mau secara tertulis pun kita juga nerima gitu. Jadi ada dua pembelaan dari Pak Yosep sendiri dengan tulisan beliau gitu kan ya, untuk langsung ke hakim gitu, diizinkan hakim ngomong begitu ya, selain di pledoinya gitu. Jadi secara pribadi dia langsung nulis dan langsung diberikan ke hakim, itu boleh ternyata teman-teman ya. Dan jadi ada dua pembelaan dari pribadi Pak Yosep dan juga resmi juga dari kuasa hukum gitu, secara list keseluruhan kan kayak gitu. Dan di situ bisa aja kan Pak Yosep ya menerangkan apa yang beliau mau gitu kan ya, kecurigaan beliau mungkin sesuai kata-kata beliau tadi gitu kan, yang rekamannya di video sebelumnya tentang beliau punya bukti, itu bisa mungkin mencurigai Yoris dan segala macam, itu kan beliau bisa curhatin semua di akhir itu gitu kan ya, karena ini udah mencapai keputusan. Dan sampai di keputusannya nanti pun ya hakim juga tetap akan bersikap adil kepada Pak Yosep mengenai misalkan ya tentunya ada banding gitu kan dari Pak Yosep, pasti Pak Roman akan mengajukan banding, itu udah pasti ya teman-teman, karena ya tentunya untuk mendapatkan keringanan lah gitu. Karena kalau gue lihat, kalau misalkan hukuman mati, kemungkinan besar hakim tidak akan mengabulkan hal tersebut kalau JPU menuntut hal tersebut. Tapi kalau misalkan seumur hidup ya, itu kemungkinan besarnya hakim bisa ya untuk memutuskan hal tersebut berdasarkan fakta persidangan yang kita udah lihat ya teman-teman. Ini balik lagi ya, gimana kinerja Pak Rohman untuk membela Pak Yosep. Seperti yang gue bilang ya, Pak Rohman ini termasuk bagus menurut gue kinerjanya, cuma memang ya keadaannya Pak Yosep ini kan terdesak ya, bagaimana Pak Rohman bisa membela atau memberikan jasanya, kecerdasannya gitu kan sebagai pengacara gitu ya teman-teman. Keahliannya benar-benar 100% diberikan kepada Pak Yosep. Dan ini memang bukan suatu kesalahan, karena ini memang sudah profesi beliau ya teman-teman. Jadi ya seperti video sebelumnya, kita jangan terlalu tendensius kepada Pak Yosep dan juga jangan tendensius juga kepada Pak Roman. Gue juga selalu mengingatkan di video gue dari dulu bahwasanya Pak Roman ya hanya menjalani tugasnya aja sebagai pengacara gitu. Beliau juga ya tidak ada hubungannya dengan kaos ini ya, beliau hanya menjalankan tugasnya aja, kayak kalau menurut gue begitu ya. Nanti Pak Yosep akan dihukum seperti apa ya, beliau paling ya cuman menjalankan tugasnya untuk mengajukan banding agar Pak Yosep setidaknya bisa untuk mendapatkan keringanan gitu ya. Kalau tidak bisa ya itulah hukum yang harus diterima oleh Pak Yosep gitu. Dan Pak Roman juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan sejauh ini gue lihat Pak Roman sudah berbuat maksimal atau bekerja maksimal untuk Pak Yosep ya teman-teman, dan itu harus ya diapresiasi sih, kalau menurut gue harus diapresiasi. Oke, segitu ya dari gue. Silakan teman-teman berkomentar mengenai hal ini, mengenai mengapa jasa penuntut umum hanya maksimalin di
seumur hidup ya. Kalau menurut gua memang itu adalah hal yang udah paling masuk akal ya untuk dijatuhi hukuman untuk Pak Yosep kalau misalkan hakim yang memutuskan gitu. Karena kalau gue lihat pribadi ya, kalau misalkan JPU sampai ngotot untuk yang hukuman mati, gue rasa itu juga akan mungkin percuma gitu. Karena kalau gue lihat pribadi ya, ini dari pendapat gue pribadi, itu kemungkinan memang hakim kemungkinan besarnya hanya bisa memutuskan gitu kan ya, Pak Yosep itu maksimal hanya di seumur hidup. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.